Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, senang sekali saya Chandrika Divani dapat kembali menemani Anda dalam Rona Jambi. Dan pemirsa, salah satu langkah awal yang sangat penting dalam pembangunan suatu daerah adalah memiliki data yang akurat terkait berbagai lini sektor dalam pembangunannya. Maka melalui sensus ekonomi tahun 2026, pemerintah berupaya untuk memotret berbagai aktivitas usaha masyarakat, mulai dari usaha besar hingga usaha kecil, mikro, dan menengah yang tersebar di seluruh wilayah di Indonesia, termasuk di Kabupaten Batanghari. Yang mana dari data yang dikumpulkan ini nantinya dapat dijadikan sebagai dasar pijakan untuk membuat ataupun merumuskan kebijakan ekonomi, kemudian juga menjadi pedoman dalam membaca peluang investasi, serta membangun pembangunan usaha di tengah masyarakat. Lantas, saat ini sudah sejauh mana pelaksanaan sensus ekonomi tahun 2026 di Kabupaten Batanghari? Ini dia selengkapnya dalam Rona Jambi. Setiap 10 tahun sekali, pemerintah melaksanakan sensus ekonomi secara serentak di seluruh Indonesia. Kegiatan ini menjadi langkah penting untuk memperbarui data berbagai usaha, mulai dari usaha mikro, kecil, menengah, hingga usaha berskala besar. Di Provinsi Jambi, pelaksanaan sensus juga berjalan di seluruh kabupaten dan kota. Salah satunya di Kabupaten Batanghari, yang menjadi bagian dari upaya menyusun kebijakan pembangunan berbasis data yang akurat. Komitmen pemerintah daerah menjadi salah satu kunci keberhasilan pelaksanaan sensus. Karena itu, Bupati Batanghari turut mendorong partisipasi masyarakat agar memberikan data secara jujur dan lengkap. Nah, Pak Bupati, ini kan sensus ekonomi 2026 ini kan bukan cuma jadi tanggung jawab tugas dari BPS, juga peran serta dari pemerintah daerah. Tapi kalau sejauh ini nih Pak Bupati, seperti apa nih Pak dukungan yang diberikan oleh Pemkab Batanghari untuk pelaksanaan sensus kita tahun ini? Kita tahu ya bahwa sensus ini adalah tugas bersama, kemudian akan diterima manfaatnya bersama. Jadi kita dengan seluruh jajaran kita bagaimana memfasilitasi, memberikan edukasi kepada masyarakat untuk membantu kawan-kawan BPS beserta tim surveyornya untuk mendapatkan data data yang jelas, data yang valid, data yang komprehensif. Tapi mungkin pelaksanaannya ini masih banyak menghadapi tantangan, mungkin terkait kepercayaan masyarakat. Nah, ini seperti apa nih peran pemerintah daerah sendiri untuk meyakinkan masyarakat kita nih? Jadi kita akan terus kita sebelumnya sudah dimulai bagaimana edukasi, peningkatan pengetahuan masyarakat tentang sensus ini menjadi meningkat. Kita gunakan ya dengan struktur resmi kita secara struktural. Kemudian kita juga minta tolong dai-dai kita, para alim ulama, tokoh-tokoh masyarakat untuk memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa mereka tidak perlu takut memberikan informasinya karena tidak akan dimacam-macamin gitu. Tidak akan digunakan untuk hal tidak baik. Ini kalau untuk dampaknya secara langsung nanti dari hasil yang sudah didata, seperti apa nih Pak harapan kedepannya terkait pelaku UMKM, kemudian pengembangan usaha, seperti apa Pak? Dengan data yang valid dan komprehensif, kita bisa nge-zoom ya pada saat pemerintah daerah, kita kan selama ini aktif nih untuk meningkatkan kesejahteraan UMKM dan meningkatkan ya jumlah UMKM di Batanghari. Dengan data yang valid dan komprehensif tadi, maka kita nge-zoomnya lebih dalam lagi. Sehingga nanti kita tahu core-nya, inti masalahnya di mana nih UMKM di Batanghari. Apakah permodalannya, atau memang akses pemasarannya, ya kan? Atau memang pengetahuan, ada keberdayaan dari pelaku UMKM-nya. Nah ini potret ini yang masyarakat perlu memahami. Bahwa dengan data yang diberikan, kita akan memotretnya sesuatu yang utuh. Nah mungkin terakhir nih Pak, mungkin sektor apa nih Pak yang potensial nanti ke depannya akan lebih maju lagi setelah adanya sensus ekonomi 2026 ini Pak? Sensus ini kan sebenarnya kalau kita analogikan mirip dengan diagnosa yang dilakukan dokter terhadap pasiennya. Pada saat pasiennya jujur,
dokter akan lebih mudah mengenali penyakitnya, sumber penyakitnya, sehingga nanti obatnya akan lebih mujarab. Nah ini dengan data yang valid, data yang komprehensif, kita bisa ngobati, melakukan treatment yang lebih tepat kepada pelaku UMKM, semualah, petani, ya, pegawai, semua bisa kita intervensi dengan baik. Jika menyasar seluruh aspek berarti Pak ya. Iya, seluruh aspek. Nanti Agustus segera rampung ya Pak ya. Amin. Makasih ya. Siap, Tolong terima dukung kasih ya. banyak, Makasih Cika ya. Makasih. Setelah dilepas ke lapangan, petugas mulai menyambangi satu persatu pelaku usaha. Dengan memanfaatkan aplikasi digital, proses pendataan menjadi lebih cepat, akurat, dan mudah diverifikasi. Kami itu mencacah semua bangunan yang ada keluarga ataupun usaha di dalamnya, termasuk juga bangunan kosong. Jadi mekanismenya itu kalau untuk keluarga, itu diawali dengan memvalidkan informasinya tentang nama lengkap, NIK-nya, dan juga tanggal lahirnya. Lalu kemudian kami tanya untuk keluarganya itu, untuk pekerjaannya, terus pendidikan terakhirnya apa, seperti itu. Lalu untuk keluarga itu juga ditanyain tentang pengeluarannya seperti listrik, makan perharinya, pengeluaran bulanan, dan pengeluaran tahunan seperti pajak dan lain-lainnya. Dan juga sebelum kami mendata ke keluarga ataupun usaha, itu dijelaskan terlebih dahulu tujuan dari sensus ekonomi ini seperti apa. Kalau untuk kendalanya di lapangan itu banyak masyarakat yang masih belum, kadang tuh untuk takut kalau ini tuh ada hubungannya dengan pajak ataupun bansos, sehingga kadang data yang didapatkan belum valid ataupun masyarakat tuh belum mau bicara sejujurnya. Cara kami pendekatannya ya dengan diajak ngobrol dulu, nggak langsung ke inti pertanyaannya begitu.